Teman-teman, kita masuk materi pertemuan 8, yaitu kontrol kebijakan, organisasi, dan keamanan SDM. Nah, kenapa ada penamaan kontrol? Karena kita masuk pada panduan praktis ya, yang ada dalam lampiran A, dokumen SNI ISO IC 27001-2013. Nah, lampiran A itu berisi 114 kontrol. Nah, ada 14 domain dengan sasaran kontrol dan 114 kontrolnya. Nah, kita masuk ke mulai A5 nanti ya. Nah, jadi apa yang akan kita pelajari mulai pertemuan 8 sampai 14 itu adalah bagian lampiran dan nanti diakhiri dengan contoh pernyataan penerapan SMKI atau dalam bahasa aslinya bahasa Inggris adalah SOA, Statement of Applicability. Nah, kita hari ini pertemuan sekarang membahas kontrol keamanan yang ada dalam lampiran A5, A6, dan A7. Apa isinya? Yaitu A5 itu tentang kebijakan keamanan informasi. Ini nanti berhubungan dengan pasal 5 ya, kebetulan mirip pasalnya. Kemudian organisasi keamanan informasi ini lebih berhubungan dengan pasal 7. Nah, pasal 7 karena itu sebagai support ya. Kemudian keamanan sumber daya manusia ini juga pasal 7. Di dalam dokumen intinya ya, dokumen isinya. Nah, ini kenapa lampiran itu diberi nama mulai dari A5 nanti dijelaskan dalam slide berikutnya. Berarti capaian atau target pembelajaran kita dalam pertemuan ini adalah mampu menjelaskan cara melakukan kontrol terhadap kebijakan keamanan informasi. Nah, sesuai dengan lampiran A5 ini. Ini nanti hubungannya dengan ISO IC 27002 ya, lampiran A5 itu lampiran di 2701, tapi itu adalah rangkuman dari 27002. Nah, yang kedua, topik kedua ya, Anda dapat menjelaskan cara melakukan kontrol terhadap organisasi keamanan informasi. Nah, kalau yang pertama tadi kebijakannya, yang ini adalah organisasinya. Ini lebih panjang di kedua ini. Dan ketiga, topik ketiga yang A7 adalah cara melakukan kontrol terhadap keamanan sumber daya manusia. Ya. Ini yang berhubungan dengan dukungan ya, atau support ya di pasal 7 ya. Baik, kita lihat dulu ya yang pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya bahwa banyak dokumen yang harus disiapkan. Secara garis besar, dokumen itu pertama yang berhubungan dengan pasal 43 adalah penentuan ruang lingkup dan cakupan. Nah, ini biasanya dibuat terpisah, tapi ada juga yang digabung dengan dokumen kebijakan keamanan informasi. Nah, kebijakan ini dalam arti luas ya, dalam arti umum. Tapi sebenarnya isinya dimulai dari kebijakan paling dasar, aturan umumnya, aturan dasar ya, atau kebijakan dasar, kemudian dilanjut nanti dengan standar atau pedoman dan petunjuk teknis dan seterusnya ya, termasuk dokumen formulir, perjanjian, log atau catatan, eviden ya, bukti-bukti dan lain-lain. Nah, yang ini kini kita tunda ya, ini sebagian sudah kita bahas dan ini tidak disebut di dalam kontrol ya, nanti kita bahas di pertemuan terakhir. Demikian pula yang tujuan itu kita akan review kembali, karena ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nanti kita review di pertemuan terakhir. Nah, kemudian di pekan sekarang ini juga membahas yang berhubungan dengan SDM tadi ya. Jadi bukti kompetensi orang yang bekerja di bidang keamanan informasi itu harus ada dokumennya. Jadi selain peraturan-peraturan tentang kepegawaian, nah, itu harus lengkap ya. Itu nanti dibahas di topik kedua ya. Kemudian topik ketiga ya, yang berhubungan dengan keamanan sumber daya manusia, topik ketiga. Nah, dokumen lain yang terkait itu akan selalu dibahas ya. Dan ini tentu saja yang paling banyak ya dokumennya. Karena di setiap bagian selalu ada dokumen yang harus disiapkan ya. Mulai dari tadi kebijakan, peraturan,
sampai formulir dan bukti-buktinya. Baik, sebelum masuk ke materi isi dari lampiran A ya, ini pengantar istilah ya, kenapa atau penomoran lah istilahnya. Penomoran pada lampiran A itu tidak selalu sama. Jadi kadang kita berpikir lampirannya penomorannya sama dengan isi gitu ya. Nah, ternyata tidak sama. Penjelasannya nanti di bawah ya, bahwa lampiran A ini dimulai dari A5. Sedangkan pasal-pasalnya kan dimulai dari 4 ya, pasal inti dari SNI itu. Nah, A5 ini sebenarnya mengacu atau merangkum dari SNI 27002 yang isinya adalah panduan praktik kontrol keamanan informasi. Nah, ini dirangkum menjadi lampiran A di 2701 ini, maka dimulainya dari 5 juga. Karena pasal 1 sampai dengan 4 dalam 27002 itu isinya adalah ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, dan struktur standar. Ya, ini tidak berhubungan dengan kontrol keamanan informasi. Ya, jadi ini nomor ini jadi tidak masuk lampiran ya, karena tidak berhubungan dengan pengendalian atau kontrol keamanan informasi. Nah, yang berhubungan itu dimulai dari pasal 5 sampai dengan pasal 18, sehingga lampirannya namanya sama. Nomornya sama ya, nomor A5 sampai A18. A adalah kode lampiran. Nah, ini penjelasannya. Kemudian yang kedua, jadi contoh ya, ini menggambarkan bahwa penomoran di pasal atau di clauses ya, di clauses. Jadi clause misalkan 4 itu tidak ada kontrolnya. Dan ini kan membahas konteks organisasi. Nah, salah satu yang harus disiapkan nanti berupa dokumen yang menjelaskan cakupan SMKI di organisasi. Jadi sistem manajemen keamanan informasi yang diterapkan di suatu organisasi itu mencakup bagian apa saja gitu ya. Jadi bidang pekerjaan apa saja yang dicakup, nah itu ada dokumen. Nah, ini biasanya juga digabung tadi ya dengan dokumen kebijakan. Kemudian yang pasal 5 atau clause 5 tentang kepemimpinan itu akan masuk di panduannya ya, ada di lampiran A5. Nah, ini kebetulan mirip ya, sama-sama 5. Yaitu tentang kebijakan keamanan informasi. Ini sangat berhubungan dengan kepemimpinan. Kemudian yang 6 kita lewatkan dulu karena tidak ada dikontrol ya. Yang 7 ya, tidak ada tersiratnya ya, tapi sebenarnya tetap berkaitan ya yang 6. Nah, yang 7 tentang dukungan, clause 7 atau pasal 7, itu kita bahas di sekarang itu tentang organisasi keamanan informasi, salah satunya ya. Jadi dalam kebijakan itu diharuskan organisasi keamanan informasi disusun secara terpisah ya, dinyatakan secara eksplisit siapa kepalanya atau ketuanya gitu ya. Nah, biasanya itu ada direktur teknologi atau Chief of Information Security Officer ya, si ISO, CISO misalnya. Itu ada strukturnya tuh. Terus juga pernah kita bahas ketika membahas pasal 7 ini ya, atau pasal 5 waktu itu ya, bahwa organisasi itu juga sebaiknya ada komite, ya, komite pengendali keamanan informasi, atau semacam komite pengawas lah semacam itu ya, yang menjadi tim khusus untuk memastikan, mewakili pimpinan puncak bahwa SMKI ini berjalan dengan benar gitu ya. Kemudian yang berhubungan dengan support, nah ini yang lebih banyak dibahas nanti adalah di bagian ketiga sesi ini, atau A7 ya, A7 ini tidak ditulis. A7 adalah keamanan SDM ya, keamanan human resource, sumber daya manusia. Jadi ini lampiran A7. Baik, kita mulai lampiran A5. Isinya adalah kebijakan keamanan informasi, atau kita sebut domain ya, ini domain utamanya, judulnya, topiknya gitu ya.
Nah, di domain kebijakan keamanan informasi ini ada ada dua kontrol nanti, yaitu A511 dan A512. Tadi subdomainnya hanya ada satu ya, ini karena penomoran ini khusus tentang penomoran khusus ya. A51 tidak harus ada A52 ini dalam dokumen ISO itu ya. Jadi ini hanya pengkodean istilahnya. Nah, hanya ada satu subdomain. Jadi A5-nya domainnya adalah kebijakan keamanan informasi, subdomainnya adalah arahan manajemen untuk keamanan informasi. Kemudian sasaran atau tujuan kontrol A51 ini itu adalah untuk memberikan arah dan dukungan manajemen bagi keamanan informasi sesuai dengan persyaratan bisnis dan regulasi dan hukum yang relevan atau yang berkaitan gitu ya. Nah, ini akan menuntut perusahaan atau organisasi itu membuat surat-surat ya, kebijakan atau panduan umum dan seterusnya. Ini yang nanti akan kita bahas. Nah, di dalam arahan ini ya, A51 itu ada dua kontrol, yaitu A511 dan A512. Lalu apa itu? Masing-masing kita bahas sekarang. A511 adalah kebijakan untuk keamanan informasi. Jadi ini fokus dari sisi kebijakannya. Aturan yang ditentukan oleh manajemen gitu ya. Ketentuan manajemen itu harus menyatakan gitu ya. Jadi kontrol yang harus dilakukan, kontrolnya adalah seperangkat kebijakan untuk keamanan informasi harus ditetapkan. Ya. Jadi berarti harus ada surat putusan atau apa ya, disetujui oleh manajemen. Nah, surat itu harus tanda tangani oleh pimpinan organisasi, diterbitkan. Ya, diterbitkan berarti disebarkan ya, otomatis kalau diterbitkan ini ada kewajiban juga organisasi mengomunikasikan kepada karyawan. Jadi karyawan artinya pegawai di organisasi itu. Nah, kalau pihak luar berarti karyawan yang dari luar, biasanya mitra gitu ya, partner atau supplier misalkan ya, yang bekerja di perusahaan. Itu kita sebut sebagai pihak luar yang relevan. Yang relevan dengan keamanan informasi gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata yang relevan itu yang berhubungan dengan sistem manajemen keamanan informasi. Nah, ini struktur dokumen SMKI ya. Biasanya di organisasi itu bisa diurutkan seperti ini. Jadi struktur yang paling tinggi biasanya disebut kebijakan, ya, kebijakan dasar atau kebijakan utama atau kebijakan pokok atau apalah istilahnya ya. Jadi kebijakan itu paling tingginya namanya kebijakan juga. Baru kemudian ada turunan, ya, ada turunan atau ada penjelasan kebijakan itu berupa standar. Ini standar, pedoman dasar ya. Ini istilah ya teman-teman, ada yang menyebutnya standar, ada yang menyebut pedoman, atau istilah lain yang berada di bawah kebijakan. Jadi dari surat kebijakan tentang pembentukan organisasi SMKI misalnya, itu akan turun pedoman-pedoman, pedoman kerja misalnya, untuk setiap bagian itu misalnya. Kemudian yang lebih teknis lagi disebut prosedur. Ya. Itu dalam bahasa Inggrisnya SOP. SOP itu kan, ini bahasa Inggris, kalau dibalik berarti prosedur untuk mengoperasikan standar. Jadi sudah ada kebijakan dan standar. Untuk menjalankan standar itu dengan benar ya, berurutan, rapi ya, terstruktur, itu disusun yang namanya SOP atau prosedur pengoperasian standar. Jadi untuk menjalankan standar yang sudah ditetapkan, maka dibuatlah prosedur supaya tidak salah ya pegawai itu dalam menjalankan. Nah, SOP itu biasanya juga masih garis besar ya, langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Untuk setiap pekerjaan yang rinci lagi itu biasanya ada yang namanya petunjuk teknis. Itu untuk menjalankan SOP ya. Itu jika SOP-nya tidak sangat detail ya, karena SOP itu tidak selalu sangat detail, maka mendetailkannya berupa petunjuk teknis gitu ya, buku-buku pedoman teknis ya. Sebagai contoh ya teman-teman, ada misalnya kebijakan bahwa set itu harus dinilai risikonya, penilaian risiko. Terus ada standarnya ya, pedomannya menggunakan 27005 misalkan ya, menggunakan SNI 27005. Kemudian
ada prosedurnya, langkah-langkahnya gitu ya, ada frameworknya atau kerangka kerjanya. Nah, kerangka kerja itu bisa disebut nanti bagian dari petunjuk teknis ini. Kemudian untuk mendata aset yang akan dinilai risikonya, berarti ada formulir aset gitu ya. Misalkan aset komputer, ini pernah kita bahas ketika membahas tentang risiko keamanan informasi. Jadi ada contoh tabel ya dalam bentuk spreadsheet, itu berisi daftar aset, penilaian risikonya, dan seterusnya. Demikian pula catatan-catatan log ya, ini dokumen juga yang harus ada. Contohnya kalau ada setiap kejadian ya, misalkan ada yang masuk ruangan server gitu ya, itu harus ada buktinya bahwa siapa yang masuk, hari apa, jam berapa gitu ya. Demikian pula kalau ada kejadian khusus ya, evidence itu misalnya ada gangguan keamanan. Misalnya listrik mati gitu ya mendadak. Nah, itu harus ada bukti-buktinya dan apa tindak lanjutnya gitu ya kalau ada. Atau yang ekstrim misalnya ada hacker jahat ya menyerang. Nah, itu bagaimana? Solusinya berarti ini panjang ya, nanti ada insiden response team ya. Tim tanggap darurat ya, tim tanggap adanya gangguan misalnya. Nah, itu yang menuliskan bukti-bukti dan tindak lanjutnya ya. Baik itu berupa sebenarnya pelaksanaan, bukti pelaksana atau kejadian ya. Kalau kejadian itu atau insiden ya lebih tepatnya ya. Kalau kejadian yang istilahnya gangguan, sifatnya gangguan disebut insiden. Nah, kalau terjadi insiden maka harus ada bukti-bukti yang tertulis ya. Demikian pula kontrak kerjasama atau kontrak karyawan itu berupa dokumen juga. Ada aturan standarnya di bagian SDM dan ada surat kontraknya gitu, dan lain-lain. Nah, ini semua kita sebut semua adalah bagian dari kebijakan ya, dari atas, dari dasar sampai yang detail sampai bawah. Contohnya ada di Elena ya, jadi ada 2 file yang sudah nanti Anda bisa baca dalam format PDF. Saya sediakan juga ini format yang kedua ini, kebetulan saya nyusun ini ada format ODT-nya yang mudah diedit ya. ODT yang bisa dijadikan docx atau yang lain. Yang contoh pertama diambil dari keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Indonesia ya. Ini contoh penerapan sistem manajemen informasi di pemerintahan, dalam hal ini Perpustakaan Nasional ya. Nah, di perusahaan nasional itu sudah ada kebijakan dan standar. Filenya cukup tebal, ini dijadikan satu. Jadi ini jadinya sangat detail ya, karena kebijakan dan standar dijadikan satu. Jadi di setiap bab itu ada kebijakannya apa, kemudian standarnya apa gitu ya. Standar atau pedoman gitu ya. Nah, ini mengacu SNI ISO/IEC 27001/2013. Hampir semua ya, saya yakin sudah semua pemerintahan di Indonesia sudah menerapkan ini. Ini hanya salah satu contohnya saja. Jadi jika teman-teman nanti misalnya bekerja di pemerintahan, di sana belum ada, nah teman-teman bisa usulkan dengan format seperti yang ada di contoh ini. Demikian pula kalau di perusahaan swasta misalkan ya. Ini contohnya adalah perusahaan fintech ya, salah satu perusahaan fintech sebagai contoh yang menerapkan SMKI dengan dasar atau berbasis SNI ISO IEC 27001/2013 ini. Jadi ini isinya lengkap juga, yaitu menyangkut pasal 4 sampai 10 ya. Namun di sini belum sangat detail ya, seperti yang atas ya. Kalau yang atas itu sudah sangat detail sampai ke struktur organisasi dan lain-lain ada. Nah, ini lebih ke sebagai pedoman umum gitu ya, kebijakan dan pedoman umum. Ada cakupan dan lain-lain. Jadi cakupan SMKI-nya juga ada di atas maupun contoh 2 ini. Jadi silakan Anda baca ya untuk memahami struktur dokumen ya yang sangat dasar yang kita sebut sebagai kebijakan paling atas ya. Nah, contoh lain ini ada di dokumen SNI 27002, teman-teman bisa lihat
contohnya di sana itu sangat banyak ya. Ini saya ambil 3 saja. Misalnya, apa sih yang harus ada dalam kebijakan dan standar? Ya, misalnya kebijakan standar tentang kontrol akses, dan nanti berhubungan dengan pasal 9 ya. Kemudian kebijakan standar pedoman klasifikasi informasi. Jadi harus ada dokumen khusus ya kalau belum ada di kebijakan umum. Kalau yang dicontoh tadi, di sini ini sudah ada kebijakan tentang klasifikasi informasi. Kebijakan tentang keamanan fisik dan lingkungan, ya, tentang memasuk ruangan, masuk gedung, dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Nah, sebagai gambaran ya untuk contoh dokumen ini saya tunjukkan contohnya. Ini kebijakan organisasi contoh 1 ya. Ini yang sangat lengkap ya atau detail yang dibuat oleh pemerintah. Dalam contoh ini adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi isinya kebijakan dan standar SMKI ya. Ini pendahuluannya bla 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 pengantar ya. Sebagai latar belakang bahwa ada ancaman yang berpotensi mengganggu sistem informasi di Perpustakaan Nasional, itu kejahatan komputer, kebocoran data, sabotase, dan lain-lain ya. Ini sama dengan yang pernah kita bahas. Keamanan informasi itu ancamannya itu salah satunya. Kemudian inti dari komponen yang harus diamankan itu adalah kerahasiaannya, keutuhan, dan ketersediaan. Ini juga sudah kita bahas, dan di sini dijelaskan ya, apa itu confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau keutuhan atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Jadi ada pengantar yang cukup bagus di dokumen ini. Kemudian ada maksud dan tujuan ya. Setiap dokumen itu ada tujuan kenapa dokumen ini disusun gitu ya. Jadi kebijakan dan standar SMK ini disusun untuk menyatakan komitmen dan arahan manajemen. Nah, ini kebijakan kan yang termasuk komitmen manajemen atau alasan mengapa manajemen itu harus mengeluarkan surat ini ya, karena manajemen harus memastikan bahwa terpilihnya kerahasiaan tadi ya, kerahasiaan ya, confidentiality, integritas, dan ketersediaan, terus melindungi aset dan seterusnya. Jadi ini sekali lagi cukup detail, teman-teman bisa pelajari. Nah, lalu ruang lingkup. Nah, ini ruang lingkup ini yang di pasal 4 ya, bahwa dari sisi organisasi itu harus membatasi gitu ya. Organisasi ini tidak seluruhnya harus mengikuti sistem manajemen informasi. Nah, ini didetailkan di sini ya. Misalkan organisasi dan lokasinya meliputi bagian mana saja gitu ya. Bisnis prosesnya yang dicakup apa saja. Ini contohnya kan keamanan TI, perencanaan TI, dan seterusnya ya. Ini bagian-bagian yang dicakup oleh manajemen keamanan informasi di Perpustakaan Nasional. Nah, dan referensinya disebut ya cukup detail. Nah, ketika kebijakan ini diturunkan, kalau melihat pengacu ini adalah dari sisi organisasi sudah menyusun statement of applicability ya. Jadi sudah cukup lengkap. Kemudian ini adalah kontrolnya teman-teman ya. Jadi domain ini dirangkum 14 kontrol itu. A5, ya ini nomornya 1, tapi kalau di lampiran namanya ini A5, itu adalah kebijakan standar keamanan informasi. A6, ya, dan seterusnya ya. Meskipun mungkin tidak urut, makanya dia beri nomor biasa, karena belum tentu ini sesuai dengan penomor urutan lampiran ya. Tapi isi secara keseluruhan ini adalah 14 domain dari lampiran, yaitu A5 sampai A18. Dan seterusnya, teman-teman lihat ya di sini contohnya ini selalu ada begini. Jadi ada ruang lingkupnya apa, setiap bagian ini misalnya tentang pengendalian yang umum ya. Nah di sini ada pengelompokan aset ya, aset informasi apa saja. Ada software, ada aset fisik, ada aset tak terwujud dan seterusnya. Lalu kebijakan dasarnya apa, kebijakan umumnya ya. Dan setelah kebijakan, standarnya apa atau pedomannya apa ya. Di acuan yang paling standar ini diuraikan di sini.
Ya, ini tentu saja mengacu 27001. Ini sampai dijelaskan misalnya catatan penerapan SMKI setidaknya meliputi formulir, catatan gangguan, catatan sistem, catatan pengunjung. Nah, ini arti dari formulir dan catatan-catatan yang tadi kita jelaskan di awal ya. Kontrak perjanjian, perjanjian kerahasiaan, ya. Termasuk laporan audit, ya, itu harus ada dokumennya. Kemudian metodologi penilaian risiko diuraikan di sini. Nah, ini yang dasar ya, sebagai umum atau dasar untuk bisa melanjutkan ke bab lainnya. Nah, ini pengendalian keamanan informasi. Nah, ini yang kita bahas ya. Pengendalian koordinasi keamanan informasi. Ini di 5 dan 6 ini ya. Kebijakan ada struktur tim keamanan informasi. Ya, itu. Jadi sampai ada struktur organisasinya ini. Lihat ini struktur organisasinya cukup detail. Ada top manajemen, kemudian ada perwakilan manajemen. Nah, inilah yang menjadi pemimpin tim sistem manajemen informasi ini. Ini dipimpin oleh perwakilan dari manajemen. Biasanya salah satu direktur atau kepala pusat ya di bawah, dalam hal ini Perpusnas ya. Kalau perusahaan ini salah satu direktur di bawah dirut. Itu yang menjadi kepala tim SMKI. Nah, ini penjelasan struktur organisasi itu. Job desk-nya ada sini ya, wewenangnya apa dan seterusnya, tugas dan tanggung jawab dan wewenang serta targetnya disebut. Ini sekali lagi ini contoh yang sangat detail yang bisa ditiru untuk diterapkan. Jadi ini kebijakan dan standar atau pedoman umum menjadi satu. Kemudian contoh kedua teman-teman ya, contoh kedua ini untuk organisasi umum. Hanya di sini kata-kata yang ditambahkan ya supaya lebih jelas, itu menggunakan organisasi, sebagai kasusnya adalah organisasi layanan keuangan ya, keuangan dengan teknologi tentu saja ya, karena menggunakan SNI ini berarti karena menggunakan teknologi informasi. Ini lebih fokus ke pasal-pasal saja, yaitu mencakup pasal 4 sampai pasal 10 ya dari SNI itu. Dimulai dari ini pendahuluan ya, sama tujuan harus ada ya, tujuan. Ini yang merah ini artinya harus diganti kalau Anda mau meniru ini ya, nama organisasinya diganti nama organisasi yang akan menggunakan ini. Dimulai pasal 4. Nah, ini konteks organisasi, penamaan babnya itu mirip dengan pasal dalam SNI 27001. Jadi konteks organisasi itu apa? Kemudian di sini kepemimpinan ya. Ini pedoman umum ya. Jadi organisasi memastikan akan melakukan ini dan seterusnya ya. Tanggung jawab dan wewenang organisasi. Nah, ini ada struktur meskipun tidak ada gambar ya. Ada perwakilan manajemen, ada pengelola dokumen ya. Ada koordinator standar dan kepatuhan. Ini nama-nama pejabat dalam struktur organisasi khusus untuk keamanan informasi. Ada auditor dan seterusnya. Nah, ini lebih ringkas ya, karena ya nanti didetailkannya di dokumen-dokumen lain. Jadi makanya ini disebut sebagai pedoman umum atau ya kebijakan dan pedoman umum gitu ya. Baik, kita kembali ke presentasi. Lampiran A5 ya, masih A5. Tadi tentang kebijakan keamanan informasi, contohnya 2 dokumen itu. Kemudian ini di dalam dokumen 27002 itu ada penjelasan yang lebih panjang lebar ya, contoh-contohnya gitu ya. Nah, kita masuk ke A512 yaitu review kebijakan keamanan informasi, reviewnya yaitu ya, telaah ya, atau ini diterjemahkan review menjadi review. Jadi kontrolnya adalah kebijakan untuk keamanan informasi harus direview, harus pada interval waktu terencana. Jadi misalkan setiap 6 bulan atau setiap setahun sekali ya paling lambat ya, itu ada review. Apakah kebijakannya itu masih sesuai atau tidak. Nah, kenapa review diadakan? Biasanya karena misalnya ya, karena terjadi perubahan yang signifikan. Nah, perubahan dalam organisasi itu, perubahan fokus bisnis, perubahan struktur, dan lain-lain itu akan mempengaruhi kebijakan. Nah, maka harus direview kebijakannya. Bisa jadi, contohnya ya, review dilakukan karena setelah ada audit internal. Jadi hasil dari audit internal menuntut
kebijakan diubah. Maka ada review manajemen terhadap kebijakan. Itu maksud dari A512 ya. Jadi harus ada buktinya bahwa ada rapat review manajemen misalnya gitu ya. Jadi nanti hasilnya berupa risalah rapat. Kita masuk lampiran A6. Kalau tadi tentang kebijakan, sekarang tentang organisasi keamanan informasi ya. Jadi harus dinyatakan dengan jelas ya. Domain organisasi keamanan informasi ini ada 2 subdomain, yaitu A61 tentang organisasi internal dan A62 itu tentang perangkat bergerak dan teleworking atau kerja jarak jauh ya. Ada 2 hal itu yang dicakup dalam lampiran A6. Kita mulai dari organisasi internal. Sasaran atau tujuannya adalah membentuk kerangka kerja manajemen untuk memulai dan mengendalikan implementasi dan operasi keamanan informasi dalam organisasi. Jadi ini kerangka, framework, kerangka kerja manajemen. Lebih detailnya ada di kontrol A611, yaitu peran dan tanggung jawab keamanan informasi. Jadi semua tanggung jawab keamanan informasi harus definisikan, dialokasikan. Ya, nah, tadi kita lihat di dokumen contoh 1 tadi ada struktur organisasi, ada tanggung jawabnya apa, ya, hak dan tanggung jawabnya, wewenangnya apa. Nah itu sangat jelas di sana. Nah, ini maksud dari ini adalah seperti itu contohnya. Jadi ada kebijakan yang menyatakan peran dan tanggung jawab setiap orang yang masuk dalam organisasi keamanan informasi itu harus didefinisikan dan dialokasikan gitu ya, dengan jelas. Kemudian yang kedua, 612 ada pemisahan tugas. Jadi kontrolnya berarti tugas dan area tanggung jawab yang bertentangan harus dipisahkan. Jadi kalau memang berbeda ya, yang bertentangan itu, yang berbeda dan harus dipisahkan. Dijabat oleh personal yang berbeda, pengertian dipisahkan ya, karena kalau orangnya sama bisa konflik of interest ya, misalkan antara audit dengan yang diaudit gitu ya, auditi dan auditor itu kan harus beda untuk mengurangi kemungkinan dari modifikasi yang tidak sah ya. Jadi jangan sampai meskipun tidak sengaja ya, apalagi sengaja ya, ada penyalahgunaan aset organisasi kalau terjadi overlapping ya, pekerjaan yang padahal harusnya itu saling mengawasi misalkan ya. Nah, strukturnya cukup jelas juga ya di dokumen contoh 1 tadi, pembagian tugasnya. Kemudian A613 ada hubungan dengan pihak berwenang. Nah, ini hubungan dengan pihak di luar organisasi. Jadi hubungan baik dengan berwenang terkait keamanan informasi harus dipelihara. Ya, contohnya kalau organisasi pemerintah ya itu harus berhubungan dengan BSSN atau Kementerian Kominfo ya, salah satu atau dua-duanya. Kalau contoh yang 2 tadi, perusahaan keuangan berarti harus berhubungan dengan otoritas jasa keuangan dan lain-lain ya. Kalau pemerintahan kadang dengan Kementerian PAN dan RB ya, Kementerian Pendahuluan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu harus berhubungan ya. A614 ya, kontrol 4 adalah hubungan baik dengan komunitas. Ya, jadi tidak hanya dengan pemerintah atau pihak berwenang, tapi juga dengan komunitas. Misalnya ada forum, seminar, gitu ya, asosiasi, ya, menjadi anggota atau menjadi aktif dalam kegiatannya. Di Indonesia itu banyak ya. Saya hanya nyebut beberapa contoh, ada Indonesia Cyber Security Forum, ada Asosiasi Forensik Digital Indonesia, dan lain-lain. Sekali lagi banyak. Ya, paling tidak salah satu dari tim keamanan informasi itu aktif dalam organisasi itu supaya dapat update keamanan informasi ya. Tidak ketinggalan ya dalam hal perkembangan teknologi. A615 yaitu keamanan informasi dalam manajemen proyek. Jadi bukan hanya ketika sudah jadi ya, kalau misalkan membangun software itu sejak awal software itu dibangun, dikembangkan sudah harus melibatkan prosedur ya, sudah harus mengikuti aturan prosedur keamanan informasi. Ya, misalnya membuat web, maka webnya dipastikan web yang aman gitu ya. Jangan sampai sangat roboh ya, misalnya membuat web untuk keamanan yang di dalamnya ada kerahasiaan, masih menggunakan HTTP, tidak HTTPS, contohnya sederhana ya. Itu artinya sejak awal tidak disiapkan keamanannya. Jadi proyek itu harus tetap dipersiapkan sejak awal
pengerjaan sebuah proyek, baik membuat sistem informasi atau membuat aplikasi, itu menerapkan prosedur keamanan informasi. Jadi itu ada disebut ya, misalnya dalam kontrak proyek disebutkan bahwa harus aman gitu ya. Nah, tadi contoh sederhananya tadi, kalau softwarenya berbasis web berarti harus HTTPS, itu yang paling sederhana, paling dasar. Sekarang yang subdomain kedua ya, kalau tadi organisasi yang lebih ke dalamnya ya, sehari-harinya gitu ya, yang biasa. Nah ini tambahan sebenarnya, kalau zaman dulu kan tidak ada, sekarang ada perangkat bergerak, ada handphone, ada tablet ya. Bagaimana menggunakan handphone tablet itu harus ada prosedurnya itu ya, ada prosedur. Jadi sasarannya menjamin keamanan teleworking, bekerja dari rumah atau masuk ke server di cloud ya dari kantor, itu termasuk teleworking ya. Dan penggunaan perangkatnya, ya, perangkat bergeraknya maksudnya ya. Nah, kalau teleworking kan tidak selalu perangkat bergerak, perangkatnya bisa fix ya, misalkan ada komputer di kantor mengakses komputer di server yang ada di cloud. Nah, itu teleworking. Nah, teleworking bisa jadi menggunakan perangkat bergerak juga. Nah, itu makanya dua-duanya harus dijamin keamanannya. Misalkan wifi-nya gitu ya, tidak mudah dimasukin orang. Nah, itu kebijakannya harus ada ya. Nah, kontrolnya ada satu, pertama ya, 621 adalah kebijakan dan tindakan keamanan yang mendukung harus diadopsi untuk mengelola risiko. Ya, risiko jika terjadi gangguan perangkat bergerak. Ya, tadi contohnya penggunaan handphone di tempat umum ya, misalkan ya, itu memastikan bahwa akses ke wifi-nya itu aman, itu misalnya sebagai contoh. Kalau mengakses pekerjaan remote, yang kedua ya teleworking, ya, itu pastikan bahwa ya, server yang di remote itu juga aman. Kita contohnya misalkan ya diterapkannya VPN gitu ya, antara komputer kantor dan komputer kantor lain ya, teleworking itu berarti antar kantor itu menggunakan VPN. Jadi misalnya, nah itu salah satu teknik pengamanan. Jadi melindungi informasi yang diakses, diproses atau disimpan di dalam situs teleworking. Prosedur kontrol akses ke server dari rumah atau akses dari cloud tadi ya contohnya ya. Misalnya menggunakan yang sederhana tadi apa, HTTPS, terus menggunakan VPN, kalau masuk ke server menggunakan SSH gitu ya. Nah, itu sekarang sudah menjadi standar kan, bahwa itu harus dengan cara yang aman gitu ya. Misalkan ketika SSH tidak langsung jadi admin, jadi root misalnya, itu bagian dari teleworking ya. Banyak contohnya nanti bisa Anda baca di 27002 ya. Baik, kita masuk topik ketiga ya, topik terakhir di pertemuan ini, yaitu keamanan sumber daya manusia. Nah, ini ada sebelum dipekerjakan ya, pengelompokannya ya. Sebelum dipekerjakan itu sasaran satunya, kemudian selama bekerja A72-nya, dan A73-nya adalah ketika terjadi pemberhentian pegawai atau perubahan posisi kepegawaian. Nah, kita mulai dari 71 ya, sebelum dipekerjakan. Jadi memastikan bahwa karyawan dan kontraktor, tadi saya sudah jelaskan ya, kalau karyawan itu pegawai yang bagian dari organisasi, kalau kontraktor itu berarti pegawai dari supplier atau mitra ya. Mereka itu harus memahami tanggung jawab mereka dan sesuai dengan peran yang ditetapkan. Jadi tugasnya jelas gitu ya. Sebelum mulai bekerja sudah ditetapkan dan mereka paham. Kontrolnya misalnya dimulai dari penyaringan. Nah, penyaringan atau proses perekrutan karyawan, termasuk juga penentuan kontraktor ya. Jadi verifikasi latar belakang orangnya itu. Nah, dari semua calon pegawai harus dilaksanakan ya. Jadi CV-nya ya. Dan dikaitkan dengan hukum ya, hukum negara ya, regulasi yang ada, termasuk etika ya, etika keamanan informasi sudah harus ditaati. Jadi kita memastikan bahwa SDM yang direkrut itu memahami ini semua. Nah, jadi ada persyaratan ya, ketika buka lowongan kerja itu sudah jelas bahwa pegawai itu harus memahami keamanan informasi gitu misalnya ya. Nah, termasuk dari sisi perilaku teman-teman ya. Jadi prosedur perekrutan pegawai itu mencakup
latar belakang pendidikan, riwayat hidupnya, ya harus sedetail mungkin. Kalau ada riwayat kejahatan itu menjadi sangat dipertimbangkan ya untuk tidak diterima misalnya. Juga misalnya ada psikotes ya tentang paling tidak kecenderungannya, apakah dia bisa menjaga rahasia misalnya, dan lain-lain ya. Jadi semua kriteria yang berhubungan dengan informasi itu dimasukkan dalam proses perekrutan karyawan. Kemudian ketika masih proses perekrutan tadi ya, harus nanti dibuat perjanjian tertulis ya, dengan pegawai atau calon pegawai dan kontraktor itu ya. Di dalam perjanjian harus jelas ya, menyebutkan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan informasi. Termasuk misalnya menjaga kerahasiaan ya, terutama ya, salah satunya. Salah satu yang utama adalah ada perjanjian kerahasiaan. Perjanjian kerahasiaan atau NDA, Non-Disclosure Agreement, itu harus ada ya di antara perusahaan, pimpinan perusahaan dengan calon karyawan itu. Demikian pula dengan kontraktor ya. Jadi tanda tangan dua belah pihak untuk menjaga kerahasiaan masing-masing. Ketika sudah diterima ya, sudah mulai bekerja, baik itu pegawai maupun kontraktor, harus menyadari, ya, harus dipastikan bahwa pegawai atau kontraktor itu menyadari dan memenuhi tanggung jawab. Memenuhi tanggung jawab kamar informasi. Apa itu tanggung jawab? Nah, dari sisi manajemen, ini ada tanggung jawab juga ya. Manajemen harus mewajibkan semua pegawai dan kontraktor menerapkan keamanan informasi. Jadi ini harus diwajibkan ya. Kata tadi ada kebijakan, peraturan itu harus diumumkan gitu ya. Dan diumumkan untuk ditaati. Kebijakan dan prosedur organisasi yang sudah ditetapkan itu harus ditaati ya, diterapkan, dijalankan gitu ya. Nah, contohnya manajemen pastikan pegawai dan kontraktor diberi pengarahan ketika mulai bekerja atau sebelum bekerja gitu ya. Selama bekerja itu kan artinya pas mulai bekerja itu sudah harus tahu ya sebelum mereka akses ke bagian server atau aplikasi yang di situ ada rahasia gitu ya. Jadi maka biasanya pegawai baru itu ada istilah orientasi ya, orientasi pegawai baru untuk memahami peraturan yang paling dasar dulu paling tidak ya. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh yang berhubungan dengan yang sudah disebutkan ya dalam kebijakan, standar dan prosedur. Meskipun ini nanti juga dilanjut dengan pelatihan-pelatihan ya, tapi pelatihan pertama inilah yang jangan sampai kelupaan ya. Nanti ada pelatihan rutin, makanya di 721 itu tanggung jawab manajemen yang kaitannya dengan perekrutan tadi ya, ketika mulai bekerja. 722 ini juga tanggung jawab manajemen sebenarnya, tapi dibuat khusus kepedulian, pendidikan, dan pelatihan. Jadi harus ada pelatihan tentang kepedulian, awareness kegiatan untuk membuat semua karyawan itu peduli pentingnya keamanan informasi. Awareness. Pendidikan, ada yang pendidikan khusus atau pelatihan ya, pelatihan singkat. Jadi nanti untuk memastikan bahwa seluruh pegawai itu memahami kebijakan dan prosedur sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, contoh pendidikan pelatihan keamanan informasi harus mencakup aspek umum antara lain. Ini contoh yang ada di 27002 ya. Menyatakan komitmen manajemen terhadap keamanan informasi. Jadi ketika ada training itu manajemen menyatakan berulang bahwa manajemen komitmen untuk keamanan informasi ini. Kemudian pegawai perlu mengenal dan mematuhi peraturan dan kewajiban yang berhubungan dengan keamanan informasi. Ini setiap ada perubahan ya berarti harus ada pelatihan gitu ya. Demikian pula untuk memastikan tidak lupa, pelatihan itu biasanya dibuat berulang ya. Kalau ada perkembangan teknologi atau perubahan manajemen itu berarti ada pelatihan lagi. Nah, buktinya harus ada ya, berarti bukti ada pelatihan. Lalu ada proses pendisiplinan. Ya, kata-kata pendisiplinan artinya jika terjadi kesalahan. Jadi harus ada proses pendisiplinan yang resmi. Ya, resmi artinya dinyatakan secara formal apa hukumannya gitu ya. Jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pegawai, melakukan pelanggaran keamanan informasi.
Nah, ini contoh dalam pedoman di 27002, proses pendisiplinan formal harus memastikan perlakuan yang benar dan adil bagi karyawan yang diduga melakukan pelanggaran keamanan informasi. Jadi harus ada cek-recek gitu ya, dicatat dan mendapatkan hukuman ya. Makanya ada istilah reward and punishment. Kalau yang berhasil diberi penghargaan, yang melakukan kesalahan diberi hukuman, diberi peringatan ya, surat peringatan misalnya gitu. Nah, proses pendisiplinan juga harus digunakan untuk mencegah supaya tidak terjadi dengan karyawan lain ya. Tidak jadi pelanggaran kebijakan dan prosedur. Nah, kalau ada yang sengaja ini harus segera ditindak ya. Kemudian 73 ya, sasaran ketiga yaitu penghentian dan perubahan pegawai untuk melindungi kepentingan organisasi sebagai bagian dari proses perubahan atau pengubahan ya. Jadi ini tambahan penjelasan saya, jika bekerja itu pindah posisi, pindah jabatan atau pindah bagian, maka harus ada ketentuannya ya. Demikian pula kalau ada penghentian pegawai. Penghentian atau perubahan tanggung jawab pegawaian ya. Jadi setelah pegawai itu dihentikan atau dipindahkan, itu harus ada peralihan ya, ada pencabutan hak wewenang di bagian yang lama ya. Jadi harus ditetapkan, dikomunikasikan, jadi perkuliahan itu baik ke pegawai maupun kontraktor, pegawai luar ya, dan ditegakkan. Termasuk tentu saja memberitahu ke pihak lain ya yang terkait. Contohnya dalam pedoman itu di 27002, bagian kepegawaian bekerjasama dengan bagian tempat pegawai ditempatkan. Ya, tempat pegawai itu posisinya membuat prosedur keamanan informasi terkait pemberhentian perpindahan. Contohnya ya, misalnya begitu pindah atau berhenti harus segera serah terima akun. Ya, akun user dan password yang digunakan untuk mengakses aset informasi, akses ke server, akses ke aplikasi atau yang lain-lain ya, termasuk akses ke ruang server misalnya, itu harus ada serah terima ya, ada penyerahan karena sudah pindah atau sudah diberhentikan. Nah, itu harusnya ada di dalam prosedur atau aturan kepegawaian. Baik, kerjakan kuis 8.